مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kisha Octaviani dari kelas 11-3 nomor absen 21. Hari ini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu bedah tajwid, ceramah, dan membahas soal untuk pemenuhan tugas remedial asesmen sumatif akhir tahun semester genap. Sebelum memulai videonya, saya mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing saya, yaitu Bapak Haji Pringgondani, MPDI, yang sudah mendampingi saya selama pembelajaran agama Islam di kelas 11 ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari bahas materi 1. Kali ini saya akan membedah tajwid surat Yunus ayat 40 dan ayat 41. Mari kita lihat ayat 40 berikut ini. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Nah, yang pertama ada hukum izhar halqi atau izhar hakiki di kata minhum. Kenapa? Karena di kata ini terdapat nun mati yang bertemu dengan huruf H, yaitu huruf H ini adalah salah satu huruf izhar, yaitu hamzah ha, ain ha, ghain ha. Cara membacanya harus jelas, yaitu minhum. Selanjutnya, ada hukum bacaan idgham mimi atau idgham mutamatsil lain. Karena di kata ini terdapat huruf mim mati yang bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya adalah dengan mengatupkan bibir dan diberi sedikit dengung. Seperti minhum ma. Selanjutnya, kita akan membahas hukum bacaan mat arid li sukun di kata bil mufsidin. Karena di sini ada wakaf yang sebelum tanda wakaf itu adalah huruf mat tabi'i, yaitu di kata din mat tabi'i. Cara membacanya harus dipanjangkan. Memang mat arid li sukun biasanya berada di akhir kalimat. Melanjutkan ke ayat 41. Wa in kazzabuka faqul li'amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang pertama ada hukum bacaan ikhfa hakiki di kata wa'il kazza karena ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf kaf. Dibacanya samar dengan dengung. Selanjutnya ada hukum bacaan izhar syafawi di kata walakum amalukum karena ada huruf mim mati bertemu dengan huruf ain. Dibacanya jelas dengan mulut tertutup. Dan yang terakhir ada hukum bacaan ikhfa syafawi di kata antum bari'una karena ada mim mati yang bertemu dengan huruf ba. Dibacanya harus mendengung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang, menjadi seorang muslim yang mampu menjaga keimanan bukanlah suatu perkara yang mudah. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan penilaian manusia. Nilai seseorang sering diukur dari penampilannya, jumlah pengikut di sosial medianya, prestasinya, bahkan barang-barang yang dimiliki oleh orang tersebut. Apa akibatnya? Akibatnya, banyak orang yang sibuk membangun citra dirinya di dunia, namun lupa membangun kualitas dirinya sendiri di dalam hati. Padahal, pernahkah kita berpikir, apa gunanya terlihat hebat di mata manusia jika ternyata kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Apa
apa gunanya mendapatkan banyak pujian jika hati kita justru semakin kosong? Karena itulah Islam mengajarkan beberapa sikap yang dapat menguatkan iman kita, yaitu beberapanya adalah sifat muru'ah, ikhlas, malu, dan zuhud. Yang pertama adalah sikap muru'ah, yaitu menjaga kehormatan dan harga diri. Di zaman sekarang, menjaga kehormatan diri bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali orang yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan perhatian, mendapatkan pengakuan, atau mendapatkan popularitas. Padahal, apa yang dianggap keren oleh manusia belum tentu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muru'ah mengajarkan kita untuk selalu menjaga sikap, selalu menjaga ucapan, menjaga pergaulan dan perilaku agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Sebab kehormatan diri merupakan sesuatu yang sangat berharga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35 yang di ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman, taat, jujur, sabar, serta menjaga kehormatannya akan mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat tersebut, kita belajar bahwa menjaga kehormatan diri bukan hanya tentang menjaga nama baik di hadapan manusia, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mendapatkan balasan yang sangat mulia di akhirat nanti. Maka teman-teman semua, sebelum melakukan sesuatu, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah tindakan ini akan menjaga kehormatan saya atau justru akan merusaknya? Namun, menjaga kehormatan diri saja tentu tidak cukup. Ada satu hal juga yang perlu dijaga, yaitu niat di balik setiap perbuatan kita. Karena bisa saja seseorang terlihat baik di hadapan manusia, tapi sebenarnya dia hanya ingin dipuji. Bisa saja seseorang itu rajin membantu, dia rajin beribadah, bahkan dia rajin berprestasi, tapi tujuan utamanya adalah mendapatkan pengakuan dari orang lain. Disinilah pentingnya sikap ikhlas. Ikhlas berarti melakukan segala sesuatu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dihargai atau mendapat pengakuan dari manusia. Seringkali kita merasa kecewa ketika usaha kita tidak dihargai. Padahal bisa jadi masalahnya bukan pada kurangnya penghargaan, melainkan karena kita masih terlalu berharap kepada manusia. Apa manfaatnya berharap kepada manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat Az-Zumar ayat 2 yang mengajarkan kita harus beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya segala amal, ibadah, dan kebaikan yang kita lakukan hendaknya dilandasi niat yang tulus hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ketika kita belajar, membantu teman, berorganisasi, atau beribadah, jangan jadikan pujian manusia sebagai tujuan utamanya. Coba kita renungkan sejenak. Jika tidak ada satupun orang yang melihat atau memuji kebaikan yang kita lakukan, apakah kita masih mau melakukannya? Jika jawabannya masih iya, maka itulah tanda bahwa kita sedang belajar menjadi pribadi yang ikhlas. Teman-teman semua, hadirin yang berbahagia, muru'ah menjaga kehormatan kita dan ikhlas menjaga niat kita. Keduanya saling melengkapi dan menjadi bekal penting untuk memperkuat iman di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Menjaga lisan, menjaga pergaulan, meluruskan niat, dan kita tidak boleh menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidup. Karena pada akhirnya, yang akan menyelamatkan kita bukanlah banyaknya pujian manusia, melainkan kualitas iman kita yang akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, saya akan membahas 5 soal asesmen sumatif akhir tahun semester genap. Yang pertama, saya akan membacakan soalnya. Di sebuah sekolah terjadi kasus perundungan atau kasus bullying yang dilakukan oleh geng populer. Seorang siswa melihat kejadian itu secara langsung, tetapi memilih diam dan tidak melaporkannya kepada guru BK karena merasa malu jika dicap sebagai tukang ngadu atau pengkhianat oleh teman-temannya. Analisis kritis yang paling tepat mengenai sifat malu tersebut adalah option A, tindakannya benar. Option B, siswa tersebut menerapkan muroah sosial dengan cara mengutamakan solidaritas antar kelompok. C, sifat malu tersebut keliru. Lalu D, perilaku siswa tersebut mencerminkan konsep zuhud. Dan E, rasa malu siswa tersebut bernilai netral karena ia tidak ikut serta memukuli korban secara fisik. Jawaban yang betul adalah option C, yaitu sifat malu siswa tersebut keliru atau al-haya al-mazmum karena menempatkan rasa sungkan kepada manusia di atas kewajiban menegakkan kebenaran dari Allah. Apa analisisnya? Jadi, sifat malu itu ada sifat malu yang terpuji dan ada sifat malu yang tercela. Sifat malu terpuji ini adalah kita malu melakukan suatu keburukan, malu kepada Allah jika kita tidak sholat, malu kepada teman-teman jika kita mencontek, dan itu adalah malu yang terpuji. Dan ada lagi malu yang tercela, yaitu al-haya al-mazmum, malu yang keliru. Malu yang keliru ini adalah salah sifat malu kita ketika kita justru malu untuk menegakkan kebenaran. Tentunya di sini sifat seorang siswa ini adalah sifat malu yang tercela, di mana dia malu untuk berbuat kebenaran. Seharusnya ketika dia melihat kasus bullying, seharusnya dia melaporkannya karena kasus bullying ini adalah suatu kasus yang tercela. Dan jika dia menutupi kasus tersebut, tidak melaporkannya, maka hanya karena dia takut dicap tukang ngadu oleh teman-temannya, maka sifat malu yang dimiliki oleh siswa tersebut adalah malu yang tercela atau malu yang salah, al-haya al-mazmum. Selanjutnya saya akan membacakan soal nomor 15. Jika sifat malu atau sifat al-haya telah hilang dari dalam diri seorang muslim, maka secara otomatis kehormatan dirinya atau muroah akan runtuh. Mengapa kedua hal ini memiliki hubungan sebab akibat yang sangat kuat? Jawabannya adalah option B, yaitu rasa malu bertindak sebagai pengendali atau rem moral internal. Ketika rem tersebut hilang, seseorang tidak akan segan melakukan kemaksiatan dan perilaku rendahan di ruang publik yang merusak martabatnya sendiri. Jadi, analisisnya adalah seperti ini. Sifat malu atau sifat al-haya adalah suatu sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri manusia untuk mengontrol dirinya sendiri atas apa yang akan dilakukannya. Tentunya, jika sifat malu tersebut tidak ada, jika sifat malu tersebut telah hilang dari diri seorang muslim, maka ada sifat lanjutannya, yaitu kehormatan dirinya atau muru'ah tentunya akan runtuh. Gini, jika kita memiliki sifat malu, tentunya kita akan menjaga diri kita sendiri, kita akan menjaga kehormatan kita. Karena kita malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu dilihat oleh teman-teman kita jika kita tidak menjaga kehormatan diri kita sendiri. Namun, jika sifat malu tersebut tidak ada, apa yang akan terjadi? Tentunya, kehormatan diri kita juga akan hilang. Kita tidak akan merasa malu melakukan kemaksiatan, kita tidak akan merasa malu untuk merusak martabat kita sendiri, kita tidak akan merasa malu untuk bertindak seenaknya di depan publik, bertindak seenaknya kepada Allah, kita tidak akan merasa malu. Jadi sifat malu ini adalah suatu pengendali bagi seorang muslim untuk bertindak baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Lalu soal yang ketiga, di era digital, seringkali terjadi fenomena di mana sebuah berita bohong atau berita hoax disebarkan secara masif oleh akun-akun no-name hingga menjadi viral. Ketika berita tersebut terbukti salah, klarifikasi yang diberikan tidak mampu memulihkan nama baik korban yang terlanjur tercemar. Berdasarkan analisis prinsip tabayun dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, tindakan preventif sistematik apa yang paling tepat dilakukan oleh seorang muslim sebelum membagikan sebuah informasi di media sosial? Jawaban yang benar adalah option B, yaitu melakukan verifikasi validitas sanad atau sumber
dan matan atau isi berita, serta menganalisis dampak maslahat dan mudaratnya bagi publik. Dalam Islam, ada sifat yang wajib kita miliki ketika kita mendapatkan suatu informasi, yaitu sifat tabayun. Sifat tabayun ini adalah sifat di mana kita itu wajib memverifikasi. Kita harus meneliti isi dari informasi yang kita dapatkan dari orang lain, sehingga kita bisa mengetahui apakah informasi ini benar atau tidak, informasi ini valid atau tidak. Jika informasi ini tidak valid, tentunya kita tidak boleh menyebarkannya. Kita tidak boleh meluaskan informasi ini jika kita tidak mengetahui atau kita bahkan masih ragu-ragu. Itu kita tidak boleh. Kita harus benar-benar memverifikasi isinya. Kita harus tahu apakah informasi ini benar atau tidak agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Soal selanjutnya yaitu seorang menggunakan fitur close friends di Instagram untuk mencurahkan kekesalannya atau curhat mengenai aib keluarga dekatnya dengan asumsi bahwa lingkaran tersebut aman. Namun, salah satu temannya melakukan tangkapan layar atau screenshot dan menyebarkannya ke publik hingga viral. Jika dianalisis dari sudut pandang fikih informasi dan adab digital, letak kesalahan fatal dari kedua pihak tersebut adalah option yang betul adalah option B, yaitu pemilik akun melanggar larangan gibah dan mengumbar aib, sedangkan penyebar melanggar amanah dan melakukan namimah atau adu domba. Analisisnya adalah seperti ini. Apa salah dari pemilik akun? Nah, salah dari pemilik akun adalah di dalam unggahan close friends tersebut, pemilik akun itu membicarakan keburukan atau aib dari keluarganya sendiri kepada orang lain, yang dimana ini adalah termasuk gibah. Walaupun itu adalah keluarganya sendiri yang dia bahas, namun memang ada adab-adab dalam bermedia sosial yang harus kita kedepankan, bahwa kita tidak boleh mengunggah atau menyebarluaskan aib orang lain. Itu dianggap suatu keburukan tentunya. Lalu pemilik akun juga membuka aib keluarganya yang seharusnya ia jaga, bahwa memang kita tidak boleh menyebarkan aib orang lain. Ini sangat dilarang dalam Islam. Maka apa yang dilakukan oleh pemilik akun ini melanggar adab bermedia sosial di mata Islam. Lalu apa salah penyebab temannya yang men-screenshot unggahannya dia? Tentunya temannya ini salah karena dia mengkhianati kepercayaan yang diberikan dalam lingkaran close friends ini. Dimana berarti temannya ini melanggar amanah dia, melanggar amanahnya yang diberikan oleh temannya ini. Lalu dia juga menyebarkan informasi screenshot tersebut kepada orang lain, yang dimana itu akan menyebabkan atau memicu konflik, memperburuk hubungan, dan juga tentunya karena apa yang diposting oleh teman ini, tentunya yang pemilik akun akan dibicarakan oleh orang lain, di mana ini menggiring opini publik, menggiring opini buruk terhadap orang lain. Dia mengadu domba atau menyebarkan informasi yang merusak pertemanannya. Ini adalah perilaku atau sifat yang tidak boleh dilakukan, apalagi dalam adab bermedia sosial dalam Islam. Soal selanjutnya yaitu teknologi artificial intelligence atau AI saat ini mampu membuat video deepfake yang memanipulasi wajah dan suara seseorang agar terlihat seolah-olah mengatakan sesuatu yang buruk, padahal tidak pernah mengatakannya. Sebagai seorang muslim yang memahami esensi dari bahaya fitnah dan buhtan atau tuduhan palsu di era modern, langkah konseptual apa yang harus diambil dalam menghadapi tantangan teknologi ini? Jawabannya yang betul adalah option C, yaitu membangun literasi digital berbasis syariah dengan selalu menerapkan prinsip cek fakta lintas sumber atau cross-check sebelum mengambil kesimpulan. Sikap ini betul atau option ini benar karena memang dalam adab bermedia sosial kita harus memiliki sifat tabayun. Sifat tabayun adalah sifat di mana kita itu wajib memverifikasi. Kita wajib menelaah isi dari sumber informasi yang kita dapatkan di media sosial ataupun di dari mulut orang lain. Tapi dalam kasus ini adalah dalam bermedia sosial. Informasi-informasi yang kita dapatkan dari media sosial harus kita telaah, harus kita analisis apakah informasi ini benar atau informasi ini buruk atau informasi ini bohong. Karena jika kita menyebarluaskan atau kita mempercayai hal-hal yang kita sendiri belum yakin itu benar atau tidak, takutnya ini akan menyebarkan atau menyebabkan suatu fitnah, suatu buhtan atau tuduhan palsu terhadap orang lain.
Kita tidak boleh melakukan tuduhan palsu terhadap orang lain, maka dari itu kita harus membangun literasi digital yang dimana kita harus mengedepankan sifat tabayun dalam bermedia sosial agar tidak terjadi fitnah atau merugikan orang lain. Baik, itu dia pembahasan materi, 3 materi pada hari ini, yaitu materi bedah tajwid, materi ceramah, dan juga membahas soal asesmen sumatif akhir tahun dalam pemenuhan tugas remedial asesmen sumatif akhir tahun. Akhir kata, saya mengucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kesalahan perilaku selama video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.